Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Nurdina Amalina, S.Pharm MSc, dosen program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Mata kuliah yang saya ampu adalah Bioteknologi Farmasi bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari prinsip dan aplikasi bioteknologi dalam bidang farmasi meliputi struktur dan fungsi asam nukleat serta protein, aliran informasi genetik, serta teknologi DNA rekombinan. Pada mata kuliah ini dibahas juga perencanaan dan produksi protein terapeutik, vaksin sel punca atau stem cell, berupa teknik isolasi, karakterisasi, dan purifikasi, serta formulasi dan sistem penghantaran produk bioteknologi. Selain itu, pada mata kuliah Bioteknologi Farmasi mencangkup rekayasa jaringan, regulasi ekspresi gen dalam pengembangan produk farmasi berbasis bioteknologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Bioteknologi Farmasi ini ada 8 CPMK, meliputi CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mengkarakterisasi, dan mengevaluasi kualitas produk rekombinan berdasarkan parameter biokimia dan bioaktivitas. CPMK 2 mampu merancang dan mengembangkan strategi produksi sel punca seperti stem cell dan turunannya sebagai bahan bioteknologi modern. CPMK yang ketiga mampu merancang dan menerapkan prinsip rekayasa jaringan atau tissue engineering untuk aplikasi biomedis klinis. CPMK yang keempat mampu mengaplikasikan teknologi DNA rekombinan dalam pengembangan produk farmasi dan bioteknologi secara tepat dan inovatif. Pada CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi asam nukleat, mRNA, protein, dan perannya dalam pengembangan terapi berbasis sel dengan teknik modern. CPMK yang keenam mampu merancang dan melaksanakan proses isolasi serta purifikasi protein. Untuk CPMK yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang sistem formulasi dan penghantaran obat atau drug discovery untuk protein rekombinan secara efektif. CPMK yang terakhir pada mata kuliah bioteknologi bertujuan agar mahasiswa mampu memodifikasi dan mengontrol regulasi ekspresi gen menggunakan pendekatan biomolekuler dan bioteknologi. Untuk pertemuan materi ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Bahan ajar yang saya gunakan pada mata kuliah Bioteknologi Farmasi diantaranya adalah buku An Introduction of Molecular Biology, Fundamental Method and Application, kemudian Current Application of Pharmaceutical Biotechnology. Buku yang ketiga adalah Advanced in Pharmaceutical Biotechnology. Kemudian buku yang keempat adalah Molecular Biotechnology, Principle and Application of Recombinant DNA, serta modul pembelajaran bioteknologi farmasi yang telah saya susun untuk mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran bioteknologi. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan digunakan referensi yang saya gunakan berupa jurnal-jurnal ilmiah penelitian, baik penelitian yang saya kerjakan bersama dengan tim berupa kolaborasi nasional maupun internasional, maupun jurnal ilmiah lain yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi, sehingga mahasiswa bisa memahami aplikasi bioteknologi secara langsung. Pembelajaran yang saya lakukan meliputi 3 hal utama yang dikenal dengan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode DIA ini adalah
pendekatan pembelajaran terintegrasi yang dirancang untuk menjamin bahwa segala proses pembelajaran itu berjalan secara efektif, kemudian antisipatif, dan terukur, terutama dalam mendukung implementasi kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Dalam konteks mata kuliah Bioteknologi Farmasi di program studi farmasi, metode ini sangat relevan untuk memastikan pemahaman konsep, penerapan, dan konteks nyata, serta pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Pada aspek delivery, pembelajaran akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini adalah dilakukan melalui ceramah interaktif berbasis multimedia untuk menjelaskan konsep dasar bioteknologi farmasi, struktur, fungsi asam nukleat dan protein, kemudian teknologi DNA rekombinan, produksi protein terapeutik vaksin, sel punca, kemudian purifikasi protein, formulasi penghantaran biomolekul, rekayasa jaringan, serta regulasi ekspresi gen. Pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka langsung maupun melalui platform daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, maupun media sejenisnya. Kemudian aspek delivery secara asinkronus menggunakan Learning Management System yang disediakan oleh UNES berupa Elena untuk memfasilitasi akses terhadap video pembelajaran, modul ajar, infografis, artikel, jurnal, atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik bioteknologi farmasi. Pembelajaran asinkronus juga digunakan melalui studi literatur ataupun penelaahan artikel ilmiah dan kajian referensi terkini mengenai bioteknologi farmasi dan biopharmaceuticals. Untuk aspek yang kedua, yaitu berupa aspek interaction, pembelajaran dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa seperti kemampuan berpikir kritis serta penerapan konsep bioteknologi farmasi dalam konteks yang nyata. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan case method maupun project based learning untuk mengembangkan kompetensi kognitif, efektif, psikomotorik, serta kompetensi yang terpadu. Selain itu, dapat diterapkan diskusi kelompok juga pada aspek ini berupa analisis studi kasus terkait pengembangan produk bioteknologi farmasi, presentasi ilmiah, serta stimulasi perencanaan produk ataupun proses bioteknologi farmasi. Untuk aspek yang terakhir dari DAA yaitu aspek assessment, evaluasi pada pembelajaran pada aspek ini akan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah keaktifan atau partisipasi mahasiswa ketika di dalam kelas berupa penilaian sebesar 20%, kemudian laporan hasil proyek berupa team based project yang bisa dipresentasikan atau dilaporkan dalam bentuk paper base yang akan memiliki beban 30%. Kemudian untuk tugas berupa penilaian presentasi saat di kelas adalah 5% dan kuis interaktif untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sedang berlangsung di setiap materi pembelajarannya sebanyak 5%. Untuk ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 bobotnya adalah 20% dan ujian akhir semester bobotnya adalah 20% juga pada pertemuan ke-16. Demikian pelaksanaan aspek DAA yang akan saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya lampirkan satu putaran video proses pembelajaran mata kuliah bioteknologi farmasi untuk mahasiswa semester 3 pada topik pertemuan keempat, yaitu dengan topik stem cells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita hari ini masuk di pertemuan keempat untuk mata kuliah bioteknologi farmasi. Minggu lalu kita sempat belajar tentang apa? Kira-kira masih ada yang ingat? Lupa. Ya, kita belajar tentang regulasi, transkripsi dan translasi dari gen gitu. Oke, untuk materi hari ini teman-teman udah ada yang download materinya belum? Dari kita hari ini mau belajar apa? Oke,
sebelum belajar ke stem cell, kita recall dulu ya materi yang kemarin. Oke, mungkin masih ada yang ingat perbedaan dari regulasi gen pada tingkat translasi dan transkripsi itu kira-kira apa ya? Oke, Jena silakan. Kalau transkripsi itu mengontrol proses pembentukan RNA dari tingkat DNA. Kayak seperti faktor transkripsi, promoter, sama kondisi kromatin. Kalau translasi setelah mRNA itu terbentuk. Ya, betul banget ya. Jadi bedanya transkripsi sama translasi itu ada di sebelum dan setelah mRNA itu terbentuk. Kemudian kalau misalkan nih kaitannya epigenetik dalam mempengaruhi ekspresi gen, kira-kira masih ada yang ingat? Oke, Mbak Mayumi kira-kira apa ya? Sepertinya ini ya Bu ya. Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting yakin aja jawabnya gitu. Kalau pengaruh epigenetik itu biasanya itu mekanisme epigenetik itu seperti metilasi DNA dan dimodifikasi sama histon untuk mempengaruhi aksibilitas dari DNA-nya. Terus selanjutnya metilasi DNA itu umumnya akan menekan ekspresi gen dengan menghambat pengikat faktor transkrip, sedangkan asetilasi itu membuka struktur kromatin sehingga gen itu mudah ditranskripsi, lalu di epigenetik mengatur ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA ya Bu ya? Iya, betul banget, tanpa mengubah urutan DNA. Terus kemudian terkaitan antara transkripsi dan translasi ini terkaitan juga dengan produksi dari protein rekombinan. Nah, mengapa sih regulasi gen itu sangat mempengaruhi dari produksi protein rekombinan? Ada yang bisa nih? Cowok nih, silakan nih. Belum? Oke, silakan Mas Rashid. Gimana ya? Mungkin biar produksinya lebih efisien dan dapat banyak yield protein target sih kayaknya. Iya, betul. Terus Habis itu kayaknya regulasi ini nentuin hal-hal kayak milih promotor, habis itu apa ya? Yang kuat atau bikin mRNA-nya stabil sih. Terus juga ngebantu ngejaga mungkin biar sel inangnya tuh nggak rusak kayak overreaksi protein mungkin. ya, betul. Jadi kita melakukan regulasi gen itu biar dia itu berada dalam kondisi homeostatis atau kondisi yang tetap terjaga antara input dan outputnya. Materi hari ini itu sangat terkait dengan materi yang minggu lalu. Jadi untuk materi hari ini teman-teman nanti akan belajar tentang stem cell. Nah, tapi stem cell itu dalam proses produksinya itu juga akan berkaitan dengan bagaimana sih regulasi dari transkripsi maupun translasi itu terjadi di dalam stem cell. Tujuannya teman-teman belajar materi hari ini yang pertama yaitu bisa membedakan apa sih stem cell itu, terus kemudian sifat-sifat dari stem cell itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana stem cell itu bisa diterapkan dalam pengobatan degeneratif, karena kan stem cell itu salah satu sel terapi yang memang sekarang itu banyak digunakan untuk terapi modern, terutama dalam bioteknologi farmasi. Nah, di dalam Elena saya sudah mengupload PowerPoint, kemudian saya sudah mengupload deskripsi dari mata kuliah, dan juga di situ ada kolom diskusi yang nantinya misalkan ketika setelah selesai materi hari ini terus teman-teman lupa nih materinya, bisa recall kembali dari Elena tersebut ya. Oke, mungkin kita masuk dulu nih tentang stem cell. Ada yang pernah dengar nggak stem cell itu apa? Belum sama sekali? Ya, baca-baca dikit sih. Belum? Oke, kalau belum nggak apa sih, kan kita mau belajar ya hari ini gitu. Oke, mungkin saya masuk dulu di materinya stem cell. Nah, ini definisi ya, definisi dari stem cell. Kalau misalnya dilihat dari definisinya tuh, stem cell punya dua sifat utama. Apa nih? Kelihatan nggak sifat utama dari stem cell itu? Self renewal dan diferensiasi. Oke. Nah, stem cell itu adalah satu sel yang sangat unik yang dia itu memiliki dua karakter utama, yaitu dia bisa memiliki sifat self renewal, yaitu dia bisa
melakukan proses perbanyakan menjadi diri sendirinya lagi, atau dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lain, tergantung nanti sumber stem cell-nya itu apa gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat ini adalah kemampuan dari self renewal, jadi dia menghasilkan selnya sendiri. Kalau di sini kemampuan dari dia bisa berdiferensiasi menjadi beberapa tipe sel yang lainnya. Lalu apa sebenarnya sifat self renewal? Jadi sifat self renewal itu ada dua standar utama, yaitu dia bisa bersifat secara symmetrical atau non symmetrical. Kalau yang symmetrical tuh identik, bener-bener kayak bayi kembar yang identik. Jadi satu sel jadi dua sel atau jadi 4 sel, tapi dia sama semua sifatnya, sama persis 100%. Kalau asymmetrical, ada yang satu sama, ada yang satu dia beda, karena dia berganti identitasnya. Kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira mempengaruhi apa ya? Ada yang tahu nggak? Nutrisi, terus diferensiasi bawaan, Sekretom. gennya. Itu semua sebenarnya kalau misalnya kita gabungin, dia namanya apa? Niche atau environment-nya. Jadi dia mempengaruhi adalah niche atau environment-nya yang bisa dipengaruhi oleh tadi misalnya sekretomnya. Sekretom itu apa sebenarnya? Nanti ada ya, dari tugas minggu lalu teman-teman udah ngumpulin presentasi yang mungkin nanti akan ada satu kelompok yang akan mempresentasikan. Jadi sekretom itu kan dia mengeluarkan paracrine factor yang bisa menginduksi perubahan sel menjadi yang non identik. Gitu. Ya, oke. Jadi karena teman-teman tadi udah tahu nih niche yang mempengaruhi, berarti kan stem cell itu bisa dia dalam kondisi stem sama dalam kondisi diferensiasi. Jadi yang mempengaruhi utamanya apa? Yang pertama itu ada microenvironment dari eksternal, biasanya dari sel radang maupun dari sel mesenchyme atau endotel, ataupun dari komponen yang lebih eksternal lagi. Itu eksternal yang disebabkan oleh dirinya dan atau yang lebih eksternal lagi, misalnya matrix extraseluler seperti itu. Nah, ini kita akan belajar nih sumber stem cell itu apa aja. Mungkin yang teman-teman tahu stem cell itu sebenarnya cuma satu, sebenarnya enggak. Jadi stem cell itu sumbernya banyak dan sifatnya akan menjadi beda-beda juga gitu. Yang pertama yang biasa kita kenal sebagai embryonic stem cell. Jadi dia yang paling awal, sumbernya itu adalah zigot. Nah, ketika dia sumbernya yang paling awal, jadi dia punya kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi seluruh bagian tubuh kita, seluruh bagian atau jaringan sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian di tahap yang kedua, tahap pluripotensi, ini berarti dia cuma punya kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 trigerm layer, yaitu misalnya dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi jadi sel ectoderm, endoderm, atau mesoderm. Kemudian ada yang namanya dengan oligopoten atau combined progenitor. Jadi dia hanya lebih dikit lagi nih yang dia bisa berdiferensiasi. Nah, ini biasanya nggak bisa dipakai untuk terapi. Yang biasanya umum dipakai untuk terapi itu adalah sel-sel yang ada di tahap multipoten. Yang umumnya itu teman-teman akan mengenal yang namanya mesenchymal stem cells yang bisa diisolasi dari apa aja nih, kira-kira mesenchymal stem cell bisa kita isolasi dari mana aja? Ada yang pernah dengar nggak? Sum-sum tulang. Betul, terus? Dari lemak. Lemak, bener. Terus? Apa lagi? Ada satu lagi yang ada di bayi, apa? Oh, plasenta. Iya, betul banget. Jadi bisa diisolasi dari 3 sumber itu mesenchymal stem cell. Nah, di dunia kesehatan sekarang itu masih banyak banget diterapkan terapi mesenchymal stem cell. Di Indonesia pun sekarang juga lagi gencar banget nih terapi dengan menggunakan mesenchymal stem cells. Oke, nah ini nih masuk ke turunannya nanti, turunan dari adalah stem cell itu dia akan menghasilkan beberapa sel yang umum digunakan atau mudah digunakan untuk terapi, yaitu salah satunya adalah skeleton. Oke, untuk teman-teman yang kemarin dapat
pembagian tugas untuk presentasi tentang skeleton. Silahkan. Siap-siap untuk presentasi ke depan. Oke. Mari kita mendengarkan presentasi dari hasil diskusi kami terkait dengan secretom isolation technique. Jadi yang pertama kita masuk ke definisi secretom dulu ya. Jadi secretom itu adalah keseluruhan produk yang disekresikan oleh sel ke lingkungan ekstraselulirnya. Lanjut ke kita ngomongin tentang manufaktur secretom dari stem cell. Ini menggambarkan alur manufaktur dari secretom secara menyeluruh dari sumber sel punca, kemudian nanti proses kultur, terus break conditioning, sampai produk akhir berupa secretom yang siap dikarakterisasi dan digunakan untuk aplikasi terapeutik. Nah, kemudian ini adalah teknik dasar dari pengumpulan condition medium. Jadi in practice-nya itu ada beberapa approach yang untuk mengumpulkan condition medium ini. Secretory. Pemilihan teknik ini nantinya bakal mempengaruhi komposisi dan konsentrasi akhir dari secretom yang dihasilkan. Kemudian ada secretom analisis. Di sini setelah secretom berhasil diisolasi, tahap selanjutnya yakni adalah analisis. Nah, berdasarkan kerangka yang disampaikan oleh Danish Mandi bersama koleganya pada tahun 2020, analisis secretom ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan omics, seperti proteomik untuk profil protein secara menyeluruh, sehingga analisis fungsional untuk melihat efek biologisnya. Approach ini membantu kita untuk memahami komposisi dari molekuler secretom secara lebih komprehensif. Adapun aspek yang tidak kalah penting yaitu kontrol kualitas dan standarisasi produk secretom itu sendiri, yang mencakup pengujian sterilitas, endotoksin, serta konsistensi antar batch produksi, di mana hal ini krusial khususnya bagi produk yang akan digunakan dalam konteks klinis atau translasi ke manusianya itu sendiri, agar memenuhi standar keamanan dan reprodusibilitas yang konsisten. Di slide terakhir sebagai penutup, ada pun beberapa tantangan dan tren masa depan dalam bidang ini meliputi kebutuhan standarisasi global, potensi kontaminasi protein serum yang masih menjadi perhatian, perkembangan terapi berbasis EV itu sendiri, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk profiling secretom secara lebih efisien, serta arah menuju generasi terapi bebas sel atau cell-free terapi di masa depan. Demikian presentasi dari kami Grup A. Terima kasih atas perhatiannya. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Oke, silakan mungkin saya tambahin dikit ya. Jadi untuk berapa lamanya itu tergantung dari nanti uji stability dari bahan aktifnya yang ada dalam secretom. Tadi disebutin kan, ada apa aja, ada growth factor, ada sitokin. Nah, juga disebut tadi minus 80 derajat itu bisa meningkatkan shelf life dari bahan aktif. Karena bahan aktifnya itu berupa protein, growth factor, cytokine, ataupun exosom, dan dia akan tahan di minus 80. Berdasarkan beberapa studi memang dia akan bertahan 1 sampai 2 tahun ketika disimpan di minus 80 gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya. Tanya sama temen ya? Mau tanya dong, kalau misalnya tadi kan disebutin untuk level purity-nya di secretom ini kan tergantung sama penggunaannya. Nah, sebenarnya itu ditentukan apa ya? Misalnya kalau misalnya digunakan untuk apa sehingga dia butuh level purity seberapa kayak gitu. Jadi purity itu dalam arti konsentrasi dari komposisi yang ada di dalamnya. Nah, jadi secretom itu bisa dimodifikasi nih sebenarnya. Tadi kan di sini juga sempat disebutin kan, misalnya di kultur tadi dalam 24 sampai 48 jam misalkan dalam kondisi hipoksia. Nah, itu dia akan meningkatkan suatu produksi protein tertentu. Biasanya dia karena stres, hipoksia kan stres, dia akan meningkatkan protein yang berguna biar dia nggak stres. Biasanya adalah protein-protein yang anti-inflamasi, interleukin 10 ataupun growth factor yang berguna biar dia itu tetap hidup atau tetap defense. Nah, dengan kondisi seperti itu dia akan enrich tuh molekulnya
atau senyawa-senyawa yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan kita bisa menerapi ke orang itu dengan konsentrasi atau jumlah yang lebih sedikit karena dia udah enrich. Misalnya dalam 1 cc yang tadinya interleukin 10-nya misalnya cuma 100 pikogram, karena hipoksia mungkin bisa jadi 1000. Jadi kita nggak perlu ngasih 1 cc ke pasien, cukup kasih aja 100 mikrolit atau setengah dari dosis terapinya. Jadi bisa dimodifikasi, makanya yang disebut dengan self free terapi ini itu sangat bermanfaat dibandingkan dengan sel terapi karena dia jauh lebih murah, bisa kita modifikasi, tahan lama, dan gampang untuk didistribusikan kemana aja dibandingkan yang stem cell-nya itu sendiri. Oke, mungkin cukup karena waktu terbatas. Terima kasih banyak dari grup A. Iya, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, jadi kita kuis ya. Silakan dikeluarkan HP masing-masing. Ya. Kita masuk di kuis. Ya, silakan dibuka dulu. Ya, bisa pakai barcode atau masuk ke kodenya. Yang nggak kelihatan boleh maju. Barcode-nya di Zoom dong. Oh, boleh. Bu, namanya boleh pakai anonim nggak, Bu? Nggak boleh dong, kan ini buat nilai. Bisa dong. Oke, udah? Udah masuk semua? Ya. Kita mulai ya. Yuk, yang pertama. Siapa nih? Nilai tertinggi. Nggak ada namanya. Itu 10. Siapa? Yang 10 cuma Bu. Siapa nih? Anjay. Oke. Karena waktunya udah habis, jadi nanti materi hari ini bisa di-recall kembali di Elena. Jadi teman-teman bisa download dan bisa berdiskusi lagi di sana. Jika ingin melanjutkan diskusi atau masih ada yang belum dipahami untuk materi hari ini, dan juga kita nanti persiapan untuk materi di minggu depan, itu materinya juga akan saya upload 3 hari sebelum pelajaran kita mulai lagi. Tidak ada pertanyaan lagi ya untuk materi hari ini. Mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Gitu. Nah, untuk tugasnya nanti teman-teman bisa lihat di platform Elena. Itu kita sudah ada tugas lagi untuk kita diskusikan di minggu depan. Oke. Nah, bukan minggu depan libur, Bu. Mau Tanggalannya siapa ya? Anak saya Sumi. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk pertemuan hari ini. Semoga diingat materinya dan bisa diterapkan untuk materi-materi selanjutnya. Saya tutup untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.